Hai, halo. Nah, pernah lihat seseorang yang buncit enggak? Perutnya itu besar, tapi badannya kurus. Nah, kadang penyakit itu berupa asites, artinya penumpukan cairan di rongga perutnya. Nah, penumpukan cairan di rongga perut itu biasanya disebabkan karena kadar albumin di dalam tubuh kita rendah atau mengalami penurunan. Hal-hal apa saja sih yang membuat seseorang bisa kekurangan albumin? Pertama, kekurangan protein yang dimakan. Jadi pada orang-orang yang malnutrisi atau orang-orang yang kekurangan makanan yang mengandung protein secara jangka panjang, itu bisa saja menghasilkan tubuhnya mengandung protein yang rendah. Nah, protein yang rendah terkandung dalam tubuhnya ini yang mengakibatkan rembesan cairan dari plasma ke rongga perut yang disebut peritoneum, lalu timbullah gambaran asites. Begitu juga dengan teman-teman yang memiliki penyakit hati atau serosis. Nah, serosis kebanyakan bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya oleh alkohol, pemakaian alkohol jangka panjang, atau orang yang mengalami perlemakan hati sejak muda, itu beberapa tahun kemudian itu bisa mengalami penyakit juga yang disebut dengan serosis. Begitu juga dengan orang yang terpapar virus hepatitis B maupun hepatitis C, itu juga bisa menimbulkan komplikasi berupa serosis. Nah, kalau seseorang mengalami serosis, itu sebenarnya pabrik yang menghasilkan albumin mengalami kerusakan. Walaupun seseorang misalnya mengkonsumsi protein dalam jumlah besar, karena pabriknya yang menghasilkan albumin itu gagal, maka tetap saja kandungan albumin itu mengalami penurunan. Jadi serosis yang disebabkan oleh virus, oleh alkohol atau fatty liver atau perlemakan hati, itu disebabkan apa? Asitesnya disebabkan karena pabrik pembuatan albuminnya, dalam hal ini hati, mengalami kerusakan. Kalau orang yang kelaparan itu biasanya disebabkan oleh bahan bakunya yang berkurang, dalam hal ini bahan baku untuk membentuk albumin. Tetapi pabriknya bagus, dalam hal ini hatinya bagus, tapi akibatnya sama-sama terjadi yang namanya penumpukan cairan di rongga peritoneum. Nah, seberapa parah besar daripada asites yang terbentuk itu berdasarkan berapa nilai albumin yang didapat. Nah, biasanya kita menghilangkan asites ini dengan mengambil cairan asites atau yang disebut parasintesis, untuk apa? Untuk mencegah sesak napas. Nah, orang yang mengalami asites demikian besar biasanya kan mengalami gangguan sesak napas karena pernapasannya menjadi tertekan oleh perut yang penuh dengan cairan asites. Tetapi untuk agar cairan asites yang diambil tidak mengalami kumat atau sering diambil hitungan misalnya hampir setiap minggu harus diambil karena penumpukan cairan, maka kita harus berusaha bagaimana albumin di dalam tubuhnya itu bisa mengalami perbaikan atau peningkatan. Pertama, bagi teman-teman yang mengalami malnutrisi, mungkin pemberian protein nilai tinggi itu perlu diberikan. Tetapi bagi teman-teman yang mengalami serosis, itu mungkin pemberian infus albumin yang dalam bentuk cairan itu perlu diberikan secara reguler kepada pasiennya agar pembentukan daripada asites itu jauh lebih berkurang. Nah, inilah rekan-rekan topik kita tentang asites ya. Bagaimana asites itu bisa terbentuk, bagaimana kita agar asites itu tidak berulang ketika pengambilan cairannya. Bye.